Usai kalah dalam Pilpres 2024, Ganjar Pranowo akhirnya mendeklarasikan diri menjadi oposisi pemerintah. Ganjar juga menegaskan diri tidak akan masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Hal tersebut diutarakan Ganjar saat menghadiri acara Halal Bihalal Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin malam. Acara Halal Bihalal tersebut juga dihadiri mantan Cawapres Mahfud MD. Ganjar memilih posisi di luar pemerintahan sebagai mekanisme mengawasi jalannya pemerintahan secara konstitusional. Ganjar meyakini satu-satunya cara untuk mengawasi jalannya pemerintahan secara konstitusional adalah melalui jalur legislatif atau parlemen. Meski begitu, Ganjar juga menyampaikan rasa hormat kepada pemerintahan terpilih Prabowo Gibran yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Politikus PDIP tersebut tegas menyatakan diri oposisi meski partainya belum menentukan sikap politik mereka dalam pemerintahan yang akan datang. Pasalnya, PDIP baru akan menentukan sikap politiknya pasca Pilpres dalam Rakernas 5 partai yang akan berlangsung pada bulan ini. PDIP sendiri pernah menjadi oposisi pemerintah selama 2 periode saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin. Lantas, apakah Ganjar sebagai oposisi nantinya akan bersikap garang terhadap pemerintah Prabowo Gibran? Tim TV One mengabarkan. Oke, kita selesai ya. Yuk. Kita akan mengawal dengan caranya. Dan saya digelar pertama. Saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini. Dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Sehingga moralitas politiknya ada. Cara berpolitik yang benar mesti naik kelas. Dan semua sama-sama terhormat. Tidak perlu saling mencibir. Cara mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas. Apa itu? Jalur parlemen. Itulah cara yang paling bagus sehingga kita akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan. Ya, Ganjar Pranowo ini sudah mendeklarasikan akan menjadi oposisi pemerintah. Ini apakah hanya sikap individu saja atau ini juga cerminan dari partai politik yaitu PDI Perjuangan yang sampai dengan saat ini juga belum mengambil keputusan. Lantas, bagaimana respon dari Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih? Kita simak informasinya berikut ini. Pak Ganjar ya. Deklarasi. Ya, mendeklarasi. Ya udah, nggak apa-apa ya. Tetap ya mohon dikawal dari luar lah ya. Siapapun itu, masukan-masukan dari dalam, dari luar, dari oposisi tetap kita tampung ya, tidak masalah. Kalau Pak Ganjar yang deklarasi, kemungkinan PDIP kan juga akan menjadi oposisi. Oh ya pasti, biasanya seperti itu. Tapi sekali lagi atas arahan dari Pak Presiden terpilih, semuanya akan coba dirangkul. Yang namanya dialog, komunikasi tetap kita jaga ya dengan semua partai. Tapi sekali lagi ini keputusannya dari Pak Presiden terpilih. Gibran menunjukkan sedikit rasa terkejut. Oh ya, benar sudah deklarasi? Tapi apakah benar ini menjadi sebuah kejutan? Rasa-rasanya kok tidak ya. Kita akan bahas ini di dialog pada pagi hari ini. Kita sudah bergabung bersama kita di studio ini. Ada para narasumber yang sudah hadir. Ada Bang Firman Jaya Daily selaku politikus senior PDI Perjuangan. Selamat pagi Bang Firman. Selamat pagi Bang Firman. Ada juga Mas Ahmad Khairul Umam selaku analis politik Universitas Padang Madinah Jakarta. Selamat pagi Mas Alfat, Mbak Rati. Dari sambungan Zoom kita sudah tersambung bersama dengan Mas Bobi Adityo Rizaldi selaku politikus Partai Golkar. Selamat pagi Mas Bobi. Pagi Mas Bobi. Selamat pagi Mas Alfat, Mbak Rati, Bang Firman. Ya. Ya. Terima kasih Bapak sudah bergabung pagi hari ini. Saya izin ke Bang Firman dulu. Bang Firman, ini juga mengejutkan begitu ya. Sebelum keluar langkah politik yang diambil PDIP, nampaknya kader PDIP sudah menunjukkan akan menjadi oposisi. Kader PDIP tidak berdiri sendiri, tapi ini pernah mencalonkan sebagai presiden dalam Pilpres 2024. Ini sebagai sikap individu saja atau cerminan dari PDIP? Kode keras begitu ya, PDIP juga nanti akan mengambil langkah yang sama. Iya, kami tidak menggunakan frasa diksi individual ya, seolah-olah itu memetakan Pak Ganjar Pranowo seolah-olah di luar ya. Jadi sudah ada Tapi kami menggunakan frasa diksi sebagai mantan calon presiden. Mantan calon presiden. Sehingga ekosistem politiknya itu
meluas dan mendalam. Nah, tentu nanti secara institusional kepartaian pada saat yang tepat PD Perjuangan dan Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri akan menyampaikan apa yang menjadi sikap politik, pendirian politik PD Perjuangan. Nah, jikalau melihat dari sudut pandang kaderisasi Pak Ganjar Pranowo, maka memang ini kader utama, kader inti, tulen, karena seluruh jalur jenjang di pendekatan struktural partai, kemudian juga legislatif, eksekutif, beliau sudah menjalani, menempuh sejak mahasiswa dan pemuda. Oleh karena itu, maka tentu sikap pendirian pemikiran politik Pak Ganjar Pranowo bisa merefleksikan apa yang menjadi dinamika yang luas, dialektika yang dalam yang ada di dalam ekosistem suasana kebatinan PD Perjuangan. Nah, ada 3 argumen pendekatan kenapa beliau menyampaikan itu tentunya ya. Yang pertama, karena itu berkaitan dengan penciptaan apa yang disebut dengan politik kerakyatan dan kebangsaan. Jadi PDI Perjuangan paling tidak Pak Ganjar Pranowo dan ekosistem tadi itu tetap membangun apa yang disebut dengan tidak menjaga jarak dengan kerakyatan. Jadi nilai-nilai kerakyatan itu. Yang kedua yaitu berkaitan juga dengan politik keadaban dan politik kebudayaan. Dan yang ketiga adalah di situ ada nilai-nilai juga. Yang ketiga adalah yaitu politik apa yang disebut keseimbangan dan politik keadilan. Jadi 3 perspektif itu. Nah, soal nanti institusi kepartaian kita menunggu misalnya hasil rakernas. Tapi yang menarik Bang Firman, kenapa kemudian pernyataannya dibuat terpisah? Ini kan jadi pertanyaan publik. Kenapa Pak Ganjar ngomong sendiri, PDIP nunggu dulu belum selesai gitu, masih dibahas. Jadi kesannya ada dualisme internal gitu loh, yang berbeda. Sebetulnya tidak, dan itu bukan sesuatu yang dipertentangkan karena konteksnya adalah halal bihalal, yaitu tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Tentu di situ adalah soal pencapresan dan pencawapresan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi bukan sesuatu yang dipertentangkan, dan untuk itu maka tentu kita pahami itu dalam konteks secara profesional. Nanti mau konfirmasi dulu sedikit boleh? Berarti sudah diizinkan oleh Ketua Umum untuk ngomong itu kemarin? Tentu yang lebih tahu kan Ibu Ketua Umum dan juga Pak Ganjar. Iya, kami tidak memasuki wilayah itu. Sebenarnya Bang Firman, sebelum saya ke Mas Umam, ini apa sih yang menjadi alasannya? Apakah untuk check and balances begitu ya, ada oposisi nantinya, atau memang ada faktor rasa-rasa Pak Jokowi di pemerintahan yang baru nantinya sehingga keputusan ini diambil? Bisa diulangi? Jadi sebenarnya faktor atau alasan kuatnya Mas Ganjar mengambil keputusan untuk menjadi oposisi, apakah karena untuk check and balances nantinya, atau memang sebenarnya ada faktor-faktor lain di belakang itu? Faktor lain di belakang itu karena memang itu apa adanya. Kejujuran politik kan perlu ada, keterbukaan politik ada. Jadi beliau mengukuhkan sikap pendirian politiknya secara terbuka supaya tidak ada multitafsir. Nah, ada 3 argumen pertimbangan tadi ya. Yang pertama yaitu soal politik kerakyatan kebangsaan, yang kedua politik keadaban dan kebudayaan, ketiga politik keseimbangan dan keadilan politik. Nah, itu perlu dibangun paling tidak dari atmosfer mantan calon presiden dan seluruh ekosistem, baik relawan, bukan hanya konstituen juga, rakyat Indonesia, benar-benar sebagai masyarakat Indonesia yang membutuhkan soal keseimbangan politik dan keadilan politik. Jadi termasuk juga misalnya, seperti yang kami sampaikan tadi, itu bisa merepresentasikan suasana kebatinan politik warga PD Perjuangan dan bukan konstituen yang mendukung, mendorong Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tentu secara institusi formal, secara kepartaian nanti ada saat yang tepat, misalnya pada saat rakernas, dan itu menjadi hak prerogatif konstitusional Ibu Ketua Umum sebagai satu komando, satu garis kebijakan yang menjadi kepemimpinan di PD Perjuangan. Sebelum ke Mas Bobi, saya ingin ke Mas Umam dulu. Mas Umam, dari apa yang disampaikan oleh Bang Firman ini sepertinya sedikit terbaca gitu ya. Ini apakah memang semacam warming up dulu dari PDIP, dikeluarkan dulu nih pernyataan dari Pak Ganjar, baru kemudian nanti orang sudah mulai terbentuk opininya, sudah mulai menerima, akhirnya disampaikanlah oleh nanti Ketua Umum. Ya, betul sekali yang Mas Alfat sampaikan itu. Ini warming up, jadi belum panas. Kenapa? Karena Mas Ganjar sudah semangat, Pak Firman masih main aman ini. Jadi masih dengan argumen-argumen yang ditata dengan baik, belum rakernas. Tapi begini, bahwa
yang disampaikan Mas Ganjar itu juga merepresentasikan apa yang menjadi concern di lingkaran sekitar PDIP. Dan ternyata hal itu dikonfirmasi oleh Pak Hasto misalnya sebagai Sekjen PDIP yang menyatakan bahwa ini cerminan, kan? Ini adalah cerminan komitmen atau semangat dari PDIP. Meskipun kita harus paham juga bahwa memang ada dinamika yang cukup ketat di internal PDIP. Bagaimana misalnya, meskipun tidak tercover secara publik, kemarin Mbak Puan juga bertemu dengan Pak Prabowo selama di silaturahmi Idul Fitri kemarin. Tentu ada komunikasi-komunikasi yang juga sudah terbangun. Tetapi di saat yang sama, tentu ini menjadi agak unik. Apakah kemudian ini memang sikap pribadi ataukah representasi dari kekuatan partai? Karena dalam tradisinya PDIP itu menggunakan karakter yang kalau misal diistilahkan teman-teman kan demokrasi terpimpin atau tegak lurus ya dengan tegak lurus. Kalau misal tegak lurus, maka kemudian memang perbedaan diberikan ruang, tetapi kemudian biasanya kader itu betul-betul nunggu keputusan dari kekuatan tertinggi di dalam partai. Dan hal itu sudah tertera clear di pasal 18 ayat C ADART di PDIP yang menegaskan bahwa kewajiban dari anggota di PDIP adalah menaati sikap dan keputusan partai. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan, jangan sampai kemudian pasal yang selama ini digunakan oleh Pak Bambang Pacul, yaitu pasal kemajon, ini kemudian terulang lagi. Apakah Mas Ganjar ini kemajon, artinya mendahului sikap dari putusan dari PDIP dalam konteks ini Bu Mega, ataukah justru ini adalah inisiatif pribadi yang patut diapresiasi? Karena bagaimanapun juga sudah clear warnanya, sikapnya sudah tegas, dan kemudian kita bisa membaca dengan jelas ke depannya. Oke, saya mau ke Mas Bobi. Mas Bobi, bagaimana responnya ini Capres dalam Pilpres 2024, Ganjar Pranowo sudah mengambil langkah untuk menjadi oposisi. Respon dari Golkar seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Rati. Jadi kalau menurut kami di Partai Golkar ya tentunya kan kita ingin sebesar-besarnya dukungan dari seluruh parpol yang setelah selesai kontestasi pemilu. Karena apalagi dari sahabat-sahabat dari PDIP ini kan temanya kan dengan pemerintahan terpilih itu kan sama, keberlanjutan. Jadi secara ideologis juga sebenarnya tidak ada terlalu perbedaan signifikan. Kalau di luar negeri, oposisi itu kan harus ada perbedaan ideologis untuk memelihara elektoralnya. Nah, tetapi dalam konteks ini saya rasa ya kita menghormati keputusan apapun itu yang nanti akan diputuskan oleh teman-teman PDIP, apalagi setelah Rakernas katanya. Karena ya kita tentunya kalau di PDIP itu pasti yang menjadi rujukan adalah statement dari Ketua Umum. Nah, oleh karenanya ya kita masih berharap bahwa semua partai yang setelah selesai kontestasi pemilu ini bisa bergabung, karena saatnya ini kita membangun seperti China pada awal tahun 70-an dan Korea pada awal 80-an. Kita ini memiliki bonus demografi yang luar biasa, yang artinya itu adalah modal besar untuk pertumbuhan ekonomi yang sangat besar, dan itu memerlukan dukungan politik yang sangat solid dan juga mayoritas, baik itu di parlemen. Nah, konteks oposisi itu juga kan kalau disampaikan kepada oleh Pak Ganjar itu saya rasa masih belum relevan lah, karena kan yang konteksnya itu adalah siapa yang menjadi ketua umum partai politik, dan apalagi PDIP ini kan kita harus sampaikan adalah juara di pemilu ini. Oke, Mas Bobi, kita tahu kan bahwa apa yang dikatakan Pak Prabowo bahwa nanti sikap politiknya ada politik merangkul semua pihak begitu, termasuk mungkin PDIP. Nah, kemudian apa yang dideklarasikan oleh Ganjar, ia menjadi oposisi, jangan-jangan memang tawaran itu belum pernah datang kepada dirinya untuk bisa bergabung bersama Prabowo. Sebenarnya ada nggak sih tawaran dari koalisinya Pak Prabowo ini, termasuk mungkin dari Golkar, yang menginisiasi untuk merangkul Ganjar, merangkul PDIP, atau sebenarnya memang tidak ada sebenarnya tawaran-tawaran itu? Ya, kalau komunikasi politik saya rasa itu akan intens ya sampai pelantikan tanggal 20 Oktober. Nah, kalau semua ini sekarang kan masih tebak-tebak buah manggis saja. Kalau namanya koalisi atau dukungan itu direpresentasikan dari formasi kabinet, ya semua harus menunggu nanti setelah tanggal 20 Oktober. Tidak bisa kita katakan sekarang, oh ini akan jadi koalisi, ini akan menjadi oposisi, atau bagaimana upaya kita merangkul semua ini tidak berhasil ataukah berhasil. Jadi saya akan merasa ini nanti akan kita bisa lebih jelas lagi setelah tanggal 20 Oktober, setelah pelantikan presiden. Karena itu adalah prerogatif presiden untuk merangkul.
Baik, nanti saya akan mau ke Bang Firman mengomentari bagaimana komentar dari narasumber lainnya, tapi kita tahan dulu sejenak, kita akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan. Bang Firman, kalau mendengarkan pernyataan dari Mas Bobi, tapi kita tahan dulu ya. Kita akan melihat ini suasana saat halal lebih halal diselenggarakan, di mana ini foto Presiden Joko Widodo yang tidak terlihat hadir dalam rapat koordinasi persiapan Rakernas ini yang diselenggarakan di Sumatera Utara ya. Iya, yang dicopot foto Pak Jokowi doang gitu. Fotonya Pak Jokowi tidak ada. Oh, ini kan sempat dinyatakan bahwa fotonya jatuh kabarnya. Boleh nanti Bang Firman mengkonfirmasi apakah memang dicopot atau memang jatuh atau apa ini? Apa memang sikap semua di DPP atau DPC begini atau gimana? Komentar sedikit boleh Bang Firman terkait foto Pak Jokowi yang tidak ada di situ. Saya belum tahu persis ya, karena kami juga belum berkomunikasi dengan DPD, PDI Perjuangan Sumatera Utara, terutama Pak Rapidin Simbolon ya. Tetapi kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Mas Sekjen, Mas Hasto Kristianto, sebetulnya ada sejumlah juga kantor sekretariat PDI Perjuangan di berbagai level yang memang untuk sementara ini masih menempatkan soal bahwa ada misalnya kader partai yang memang tidak seayun. Tapi kan masih jabatannya masih Presiden Republik Indonesia dan juga kader PDIP gitu kan. Itu tentu hal yang kedua. Saya yang menyampaikan bahwa kami kan belum berkomunikasi. Tapi kalau mengutip pernyataan Pak Sekjen, maka ada beberapa yang ini. Apa itu, bagaimana itu, tentu kita harus berkomunikasi langsung dengan harus cross-check lagi ya. Iya, dan memang itu suasana kebatinan politik yang mendalam di internal PD Perjuangan, bahkan juga di konstituen yang awalnya mendukung Pak Jokowi sejak 2005 di Solo, kemudian 2012 di DKI Jakarta, 2015-19. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, Mas Umam ya, sikap pendirian pernyataan yang disampaikan Pak Ganjar Pranowo itu pada dasarnya memang tentu tidak secara formal institusi kepartaian, karena beliau tunduk dan patuh pada sikap pendirian partai. Tetapi tentu sebagai calon presiden secara boleh dong ya menyampaikan bahwa nanti misalnya ada sikap pendirian partai, apakah itu koalisi atau oposisi, tentu menyampaikan sejak awal bahwa saya di garis penguatan demokrasi di luar pemerintah, kan boleh. Misalnya tidak menjadi pejabat struktural, pejabat negara, dan pemikiran, sikap pemikiran etis moral bernegara Pak Ganjar ini sesungguhnya kalau kami boleh sampaikan merefleksikan, menunjukkan kalangan banyak suasana kebatinan di internal PD Perjuangan. Gitu. Kayaknya Mas Firman sudah cukup banyak mengatakan suasana kebatinan di internal nih ya. Kami relatif mengetahui itu karena kami juga ke daerah-daerah. Bahkan hati-hati sekali menyusun kata-katanya dari tadi. Tapi respon terhadap pernyataan Mas Bobi yang menyatakan bahwa sebenarnya kalau dari Golkar ataupun dari koalisi Pak Prabowo ini sangat terbuka lebar kok, berharap juga PDIP bisa masuk ke dalam koalisi nantinya. Saya dan kami bisa memahami itu dalam konteks sistem politik ketatanegaraan kita yang berbasis pada sistem presidensial. Jadi betapapun kita tidak menganut sistem parlementer, tapi dalam sistem presidensial ala Indonesia memang sangat membutuhkan sepenuhnya dukungan partai politik. Karena PD Perjuangan memang kan sudah pernah memimpin partai koalisi, pernah juga di oposisi sebagai penyeimbang, dan kebetulan kami pernah dalam suasana politik itu, PD Perjuangan dan saya juga dalam suasana politik oposisi dan suasana politik koalisi. Dan tentu dalam sistem presidensial, termasuk juga waktu Ibu Mega menjadi presiden, memang kita membutuhkan dukungan politik sepenuhnya. Karena tidak ada yang tidak melalui Senayan. Misalnya soal persetujuan pertimbangan dalam dimensi anggaran, kemudian dalam dimensi misalnya undang-undang, legislasi, kemudian juga dalam soal pengawasan. Termasuk misalnya hal di bawah itu yang misalnya minta pertimbangan soal misalnya apa yang menjadi rujukan KPU, misalnya soal peraturan KPU. Itu harus minta persetujuan dan pertimbangan. Dalam konteks itu maka siapapun presiden pasti butuh. Iya, tapi kita harus lihat Indonesia kan dalam konteks yang lain. Ada penguatan kerakyatan, pembangunan demokrasi. Jadi keseimbangan itu perlu. Tapi keseimbangan dengan komunikasi politik antar dua kubu yang berbeda ini sudah sampai mana sih sejauh ini komunikasi yang terjalin antara dari kubunya Pak Prabowo Subianto dengan PDIP sendiri sudah sampai mana? Tawaran itu sudah
ada clear jelas atau memang masih belum, masih abu-abu? Jadi ya masih tentu belum yang bisa menjawab itu adalah figur yang pernah berkomunikasi. Kan saya sendiri tidak pernah berkomunikasi. Jadi siapa Pak yang udah berkomunikasi? Iya, saya menjawab bukan dalam posisi itu, kan saya tidak tahu secara resmi, dan sampai sekarang memang misalnya soal kualitas komunikasi politik juga perlu ada. Karena kita terpanggil semua elemen bangsa untuk membangun politik bernegara. Hanya kan pendekatannya berbeda. Nah, misalnya dalam konteks komunikasi politik, maka itu tidak ada masalah. Jadi oposisi itu, lalu di luar pemerintah itu sebagai penyeimbang, bukan berarti tidak perlu ada komunikasi. Misalnya juga PD Perjuangan waktu menjadi partai di luar pemerintah sebagai penyeimbang, juga ada banyak mendukung garis kebijakan pemerintah. Dalam ini kepemimpinan presiden. Jikalau program dan kebijakan itu pro rakyat, pro demokrasi, pro kesejahteraan, itu tidak masalah. Karena kita kan tidak menganut sistem demokrasi parlementer. Apalagi dalam sistem konstitusi kita tidak ada misalnya terminologi soal oposisi. Demikian juga dalam sistem presidensial. Itu tidak ada. Jadi komunikasi juga perlu. Tapi jangan dipandang itu bahwa sudah selesai. Dan jangan diletakkan itu bahwa keputusan sudah selesai. Tapi bukan berarti ini kita juga berdiam diri ya. Komunikasi itu perlu bangun, dan itu juga sudah dilakukan beberapa fungsionaris elit partai politik. Tapi yang kita tunggu adalah finalisasi dan pada akhirnya keputusan terakhir dari PD Perjuangan. Yang dalam ini satu barisan kepemimpinan di Ibu Megawati Soekarno Putri. Masih menunggu juga keputusan langkah politik dari PDI Perjuangan, Mas Umam. Tapi kalau melihat implikasinya apa sih dengan langkah dari Ganjar Pranowo ini, dan kalau kita lihat ini kan masih menantikan Rakernas dan lain sebagainya, keputusan Ketua Umum. Kalau keputusan ternyata berbeda dengan Mas Ganjar, apakah ada pengaruhnya nantinya? Iya, kalau keputusannya berbeda tadi, Mas Alfat, kecelik itu jadi orang bisa kaget. Karena bagaimanapun juga ngasih san kanan, beloknya belok kiri. Nah, itu kan semua orang bisa kena prank. Nah, tapi kan nggak mungkin statement ini keluar kalau tidak ada approval dari Ketua Umum. Karena kalau misal kita melihat nature of power dari lingkungan yang ada di PDIP selama ini, besar kemungkinan setiap statement, sikap, dan juga apapun yang dilakukan oleh para kader, terutama di level elit, itu betul-betul di bawah koridor yang sudah ditetapkan dalam internal partai. Jadi meskipun per hari ini PDIP belum menyatakan secara terbuka, menyatakan sikap sebagai oposisi, tapi most likely, besar kemungkinan ini adalah sebuah kode keras betul dari PDIP, bahwa yang sudah disampaikan oleh Mas Ganjar bahwa sikap ke depan adalah oposisi. Dan hal itu dikonfirmasi tadi dari Sumatera Utara. Kita juga kaget, loh sudah nggak ada fotonya Pak Jokowi. Satu doang lagi fotonya. Ini bisa dianggap subversi, itu kan presiden itu, bukan kader partai, itu presiden. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah tantangan. Meskipun kalaupun ada komunikasi politik, tadi disampaikan Pak Firman, kalaupun ada tawaran, besar kemungkinan bukan dialamatkan kepada Mas Ganjar. Tapi kepada PDIP. Karena bagaimanapun juga saham politik itu ada di pimpinan PDIP. Sehingga dealnya, komunikasinya itu bukan dengan capres. Karena mesin politiknya adalah Ketua Umum, dan kemudian disitulah kemudian negosiasi, kompromi akan dilakukan. Mas Bobi, dengan deklarasi dari Ganjar ini, apakah kemudian ini menjadi, ya sudah, pintunya tutup saja untuk PDIP, atau memang masih ada terus nih usaha-usaha untuk coba menggoda PDIP mendukung pemerintahan Prabowo Gibran? Jadi Mas Alfat, itu bukan yang menggoda, tapi saya rasa yang paling utama adalah platformnya itu. Dari PDIP itu kan juga kita sejalan bahwa ini adalah program berkelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Dan ini yang menjadi dasar kenapa kan kita juga lihat hasil kontestasi pemilu kemarin, kan elektoral dari PDIP tidak terlalu terpengaruh dengan dari popularitas Pak Ganjar. Jadi ini saya rasa akan sangat besar kemungkinannya untuk PDIP bisa bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Dan ini secara formal memang itu nanti mungkin akan direpresentasikan setelah presiden terpilih ini dilantik. Tetapi dalam waktu dekat, selain dari Rakernas PDIP, saya rasa nanti gestur-gestur dari PDIP kami harapkan juga akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran, yaitu yang direfleksikan dalam Undang-Undang APBN 2025. Nah, ini kan sebentar lagi. Nah, ini adalah dukungan yang real, gesturnya itu akan kiranya akan bisa memperlihatkan bagaimana nanti kita juga sebesar ingin untuk semakin banyak yang bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Jadi sebelum nanti presiden terpilih, dukungan-dukungan itu kan juga nanti kan bisa
bentuknya macam-macam lah, dan komunikasi intens saya rasa akan terus berlanjut sampai sebelum presiden terpilih dilantik. Dan ya tetap besar harapan kami untuk semakin banyak partai-partai yang bergabung, dan ini akan mempercepat semua keputusan-keputusan politik untuk melakukan hal-hal pembangunan di periode berikutnya. Menarik ya apa yang dikatakan Mas Bobi, Mas Umam. Pintunya sebenarnya masih terbuka lebar. Apa sih yang kemudian jadi pertimbangan PDIP kira-kira untuk sampai saat ini belum memutuskan? Apa yang bikin masih gamang, masih ragu? Apa sih yang ada di pikiran nuansa kebatinan dari PDIP ini apa sih tadi yang kata Bang Firman? Dijawab saja dah ya. Kami kembali saat lagi tetap di sini. Apa kabar Indonesia Pagi? Baik, menjawab pertanyaan gantung saya tadi ke Mas Umam, apa sih kemudian faktor yang membuat PDIP ini masih setengah hati untuk menentukan sikap, padahal kadernya, mantan calon presidennya, sudah mendeklarasikan diri? Kalau faktor, setidaknya ada dua, Mas. Pertama, ada political resistance, sekaligus juga political barrier dalam konteks komunikasi politik antara PDIP dengan Pak Jokowi. Mengapa? Ya, sakitnya masih di sini. Itu lukanya dalam. Karena bagaimanapun juga sudah seiring sejalan, tapi menggunting di lipatan. Nah, oleh karena itu, kalau misal tadi seperti yang tadi terjadi di Sumatera Utara, itu adalah ekspresi kekecewaan, ekspresi kemarahan, ya, suasana kebatinan yang memang betul-betul dirasakan oleh teman-teman di internal PDIP. Itulah yang kemudian, faktor yang kedua, menjadi sebuah urgensi bagi PDIP untuk melakukan face saving strategy atau strategi menyelamatkan muka dalam tanda kutip. Karena bagaimanapun juga pemilu baru saja selesai. Kalau kemudian dibuka ruang terbuka, kemudian digelar karpet merah, tentu ada perasaan yang kemudian seolah tidak dihargai. Nah, sikap inilah yang tampaknya terus coba untuk di-maintain oleh PDIP dalam proses negosiasi ke depan. Meskipun dalam sejumlah komunikasi beberapa pihak, saya juga mencermati ada kecenderungan, kalaupun PDIP masuk di pemerintahan, tentu kontribusinya sangat besar. 109-110 kursi itu sangat besar. Maka kemudian ada beberapa opsi, karena bagaimanapun juga respect terhadap otoritas kekuasaan tertinggi yang memiliki hak prerogatif pada presiden tentu mutlak dilakukan. Tetapi di saat yang sama, relasi PDIP dengan Mas Gibran yang dianggap sebagai mantan kader, meskipun secara legal formal juga belum ada keputusan itu tentu ada resistensi. Maka kemudian muncul sejumlah ide ketika kemudian PDIP masuk pun bukan karakter PDIP yang betul-betul tegak lurus dalam konteks pemerintahan. Artinya menjadi bagian dari pemerintahan. Jadi koalisi rasa oposisi dong berarti? Dengan atas nama, atau argumen itu dibangun dengan atas nama bahwa peran atau fungsi pengawasan tetap melekat pada DPR. Maka DPR harus kemudian bersuara. Apapun kalau misalnya terjadi. Sah-sah saja kan seperti itu sebenarnya. Dalam konteks itu sah-sah saja. Meskipun itu menjadi agak anomali. Karena dulu di era Presiden SBY itu dibiarkan dalam arti ruang demokrasi itu dijaga. Ada yang di pemerintahan, tapi di DPR tetap ikut mengkritik pemerintah. Tapi selama 9 tahun pemerintahan Pak Jokowi, praktik itu praktis tidak ada. Dan itu kemudian semua ada yang bergerak, yang bersikap kritis, begitu cepat kemudian dinetralisir, diamankan, dan lain sebagainya. Bang Firman tadi dikatakan, sebenarnya kalau misalnya PDIP pun masuk ke dalam pemerintahan, nampaknya juga banyak kritikan yang akan dilontarkan PDIP begitu. Tidak hanya memang mengikuti pemerintahan seperti dalam era Pak Jokowi, tapi mungkin ada kritikan yang juga dilontarkan oleh PDIP nantinya. Iya, itu sama persis juga. Kalau misalnya kita di luar pemerintah sebagai penyeimbang, maka jikalau ada hal-hal yang positif yang menjadi garis kebijakan program pemerintah di bawah kepemimpinan presiden, kita pasti dukung juga. Dan itu terkonfirmasi juga pada zaman-zaman dahulu ya, waktu kita di luar itu loh. Nah, lalu demikian juga kalau misalnya sebaliknya, kalau kita di dalam koalisi, maka memang yang kita pertimbangkan adalah posisi partai itu kan termanifestasikan di dalam pengelompokan politik, yaitu fraksi di dalam parlemen. Maka tentu yang kita kedepankan adalah pendekatan parlemen yang memiliki fungsi tugas tanggung jawab kewenangan fungsional dalam soal pengawasan terhadap pemerintah. Tidak hanya P kecil, P besar, mulai dari struktur tatanan kepresidenan sampai di bawah. Nah, yang kedua juga fungsi legislasi, peraturan perundang-undangan, terutama perundang-undangan. Terus yang ketiga adalah soal juga anggaran. Misalnya kita membutuhkan misalnya skema anggaran, politik anggaran yang berbasis pada rakyat, pro publik. Nah, dalam kerangka pemikiran itu, maka PDI Perjuangan konsisten. Kalaupun misalnya tetap masuk di koalisi, maka
fungsi-fungsi tugas tanggung jawab konstitusional itu berhubungan dengan penguatan kerakyatan. Siapa? Confirm. Berarti Pak Firman adalah elit PDIP yang ketiga yang saya dengar dengan argumen yang sama, dan ini merepresentasikan besar kemungkinan PDIP kalaupun membuka ruang negosiasi, posisinya seperti itu. Ada syarat itu berarti? Kemungkinan skema yang akan dimainkan adalah tetap respect kepada elit tertinggi kekuasaan, dalam konteks ini presiden, tetapi karena ada split dalam konteks relasi, misalnya dengan keluarga Pak Jokowi dan sebagainya, maka ruang kritis ini akan tetap di-maintain dan akan dihidupkan. Oke, Mas Bobi, dengan konsep seperti itu, apakah memang masih bisa diterima oleh koalisi? Bahwa masuk ke koalisi tapi tetap garang begitu, tetap menggigit di parlemen? Firman itu tadi kan ada P besar sama P kecil ya, sama juga oposisi juga ada O besar oposisi sama O kecil oposisi ya. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya kita Republik ini, oposisi ini kan tidak pernah benar-benar oposisi, sebenarnya tetap mendukung, pun dari tahun 2004 sampai 2014 juga seperti itu. Jadi kami juga tetap besar harapan kami, walaupun kita juga setinggi-tingginya menghormati apapun nanti keputusan dari sahabat-sahabat dari PDIP. Tetapi kalau dalam konteks mendukung pemerintahan, kalaupun menjadi oposisi, karena kita melihat platformnya kan hampir sama, yaitu keberlanjutan. Mungkin bukan tadi yang disampaikan di tataran regulasi-regulasi saja. Karena kalau misalkan undang-undangnya kan hampir mirip-mirip semua kan. Kita dengan PDIP, IKN setuju, skema anggaran setuju, pertahanan diperkuat itu setuju, digitalisasi itu setuju. Dan apalagi program keberlanjutan ini akan direpresentasikan paling dekat ini adalah dengan APBN 2025. APBN 2025 ini kan ditentukan oleh parlemen yang sekarang, tetapi itu akan merepresentasikan program-program pembangunan yang merupakan misi dan visi dari presiden terpilih untuk tahun 2025. Jadi, Om Firman, kami tetap berharap bahwa PDIP bisa menjadi pendukung koalisi Prabowo Gibran. Ya, ini aja, ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Lebih cepat lebih bagus. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Bobi, kemudian juga Mas Umam dan juga Bang Firman. Tadi dikatakan tuh masih besar harapannya dari koalisi Prabowo ini PDIP bergabung begitu. Iya. Padahal oposisi itu juga luhur dan mulia loh. Iya, dan juga bagus membangun demokrasi sebenarnya. Baik, saya ingin konklusikan perbincangan pagi hari ini dengan sebuah pantun, boleh? Boleh. Ke Sulawesi ditilang Pak Polisi. Cakep. Mau masuk koalisi apa oposisi, yang penting buat rakyat perutnya terisi. Jadi kebijakannya harus pro rakyat. Dan tidak afdol rasanya kalau kita ngomongin Pak Ganjar Pranowo tanpa wawancara langsung. Nah, usai nanti di kabar selanjutnya, usai Pak Kabar Indonesia. Kabar utama pagi ya. Di Kabar Utama Pagi, Kamarati Kusuma akan wawancara langsung dengan Pak Ganjar Pranowo, mengulik, menggali apa yang kemudian menjadi isi pikirannya mendeklarasikan diri sebagai oposisi. Oke, tapi kita sudah siap dong nanti ya. Tapi kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita akan hadirkan Faisal Krep yang akan membahas mengenai bagaimana persiapan Timnas Indonesia atau Garuda Muda nantinya untuk bisa main di playoff untuk Olimpiade Paris 2024. Saat lagi tetap bersama kami.